Aku baru saja diterima bekerja di Surabaya dan sedang mencari tempat tinggal. Pilihanku jatuh pada sebuah kosan tua di pinggir kota. Kosan ini memiliki harga yang sangat murah dibandingkan tempat lain di sekitar, meski bangunannya terlihat tua dan suram. Pemilik kos, seorang ibu paruh baya dengan raut wajah dingin, memberikan peraturan sederhana: tidak boleh membawa tamu menginap, tidak membuat keributan, dan yang paling aneh, jangan pernah membuka lemari kayu di kamarmu. Awalnya aku tidak terlalu memikirkan hal itu. Lemari kayu besar itu memang terlihat usang dan sedikit menyeramkan. Tapi aku pikir mungkin itu hanya perabot antik yang rapuh. Malam pertama di kosan, aku sudah merasa ada yang aneh. Kamarku terasa terlalu sunyi. Bahkan suara kendaraan dari luar hampir tak terdengar. Di tengah malam, aku terbangun karena suara seperti ketukan lembut, pelan namun teratur, seperti berasal dari dinding. Aku mencoba mencari sumber suara itu, tapi tidak menemukan apapun. Semakin lama tinggal di sana, keanehan mulai terasa lebih sering. Aku sering mendengar suara langkah kaki, padahal aku yakin hanya aku sendiri di dalam kamar. Kadang-kadang aku merasa seperti diawasi, terutama ketika berada di dekat dengan lemari kayu besar itu. Suatu malam, rasa penasaran mulai menguasai pikiranku. Aku memeriksa lemari itu lebih dekat. Lemarinya sangat besar, dengan ukiran-ukiran tua yang rumit di bagian pintunya. Ketika aku mendekat, aku merasa seperti ada hawa dingin yang keluar dari celah pintunya. Aku mencoba membuka pintunya sedikit. Anehnya, meski kelihatannya tua dan berat, pintu itu bergerak dengan sangat mudah. Di balik pintu lemari, aku menemukan sesuatu yang membuatku tertegun. Bukan rak atau gantungan pakaian seperti lemari biasa, melainkan sebuah pintu kayu kecil dengan ukiran aneh. Pintu itu terkunci. Di bagian atasnya ada ukiran simbol-simbol yang tidak kukenali, seperti huruf-huruf kuno yang berputar-putar. Hawa dingin semakin terasa, dan untuk pertama kalinya aku mendengar suara samar. Suara itu seperti bisikan memanggil namaku. Aku segera menutup lemari itu dengan tergesa-gesa, berusaha meyakinkan diriku bahwa aku hanya berhalusinasi. Tapi sejak saat itu, aku tidak bisa berhenti memikirkan apa yang ada di balik pintu kecil itu. Beberapa hari setelah kejadian itu, aku mulai merasa ada sesuatu yang berubah di kamarku. Barang-barang sering berpindah tempat, dan kadang-kadang aku menemukan jejak seperti bekas kaki kecil di lantai yang berdebu. Suara ketukan di malam hari semakin keras, dan terkadang aku merasa lemari itu bergoyang sedikit, seolah-olah ada sesuatu yang mencoba keluar dari dalamnya. Puncaknya terjadi pada suatu malam. Aku sedang mencoba tidur ketika tiba-tiba pintu lemari itu terbuka sendiri dengan suara keras. Jantungku hampir berhenti. Dari dalam lemari, aku melihat pintu kecil itu kini sedikit terbuka, memperlihatkan kegelapan pekat di baliknya. Dari celah itu, aku melihat sesuatu bergerak. Tangan pucat kurus muncul perlahan, mencengkeram tepi pintu kecil itu. Tidak lama kemudian, muncul wajah seorang anak kecil dengan mata hitam kosong dan senyum lebar yang tidak wajar. Aku ingin berteriak, tapi suaraku tertahan. Anak itu menatapku, lalu berbicara dengan suara pelan namun jelas. "Kenapa kamu membangunkanku?" Keesokan harinya, aku menceritakan semuanya kepada ibu kos. Wajahnya langsung berubah. Ia dengan tegas menyuruhku untuk segera pindah. Namun sebelum aku pergi, ia akhirnya menceritakan rahasia kosan itu. Puluhan tahun lalu, seorang anak kecil yang tinggal di kamar itu ditemukan tewas terkunci di dalam lemari kayu.
Tidak ada yang tahu bagaimana ia bisa masuk ke sana, karena pintu lemari itu terkunci rapat dari luar. Setelah kejadian itu, penghuni kos yang menempati kamar tersebut selalu diganggu oleh kejadian-kejadian aneh, terutama jika mereka mencoba membuka lemari itu. Menurut ibu kos, pintu kecil di dalam lemari itu tidak ada sebelumnya. Itu muncul setelah kematian anak kecil itu. Beberapa dukun yang dipanggil mengatakan bahwa pintu itu adalah gerbang menuju tempat lain dan harus dibiarkan tertutup selamanya. Aku langsung mengemasi barang-barangku dan pindah hari itu juga. Namun, malam terakhir di kosan itu masih menghantuiku hingga sekarang. Saat aku meninggalkan kamar untuk terakhir kalinya, aku merasa ada yang mengikutiku. Ketika aku menoleh, aku melihat pintu kecil di lemari itu kini terbuka lebar, dan di dalamnya anak kecil itu berdiri sambil melambai ke arahku. Senyumnya masih sama menyeramkan. Aku berlari keluar tanpa melihat ke belakang. Sejak saat itu, aku tidak pernah tinggal di kosan tua lagi, dan aku selalu menghindari lemari kayu besar yang terlihat terlalu mencurigakan.